Ngomongin soal aspal dunia, bocah ajaib kita Veda Iga Pratama benar-benar lagi jadi buah bibir yang bikin geger tongkrongan balap. Gimana enggak, baru juga ngerasain kerasnya musim debut di Moto3 2026, pembalap muda Indonesia ini langsung dapat durian runtuh setelah resmi digandeng oleh Liqui Moly, raksasa pelumas dan aditif otomotif asal Jerman. Kerjasama yang bakal nemenin Veda sampai akhir musim ini jelas bukan kaleng-kaleng. Buat ukuran pembalap rookie, dapat sokongan dari brand internasional yang langganan nampang di MotoGP dan sirkuit Sachsenring itu ibarat dapat suntikan bensin murni buat mental bertarung di atas sirkuit. Dah, dari sinilah peta karir Veda kelihatan makin berkelas. Masuknya sponsor gede ini otomatis mengubah status Veda dari yang tadinya cuma sekedar anak baru yang numpang lewat, sekarang langsung naik kelas jadi aset berharga yang dipantau radar otomotif global. Padahal kalau mau jujur, tugas Veda di Moto3 musim ini masih berat banget. Dia masih harus jatuh bangun ngejinakin karakter motor baru, nyari kecocokan ban, sampai adu sikut sama pembalap-pembalap top dunia yang agresifnya minta ampun. Tapi berhubung performa Veda di beberapa seri awal terus menunjukkan grafik naik, Liqui Moly tanpa ragu langsung merapat. Kabar baiknya, pergerakan ini kabarnya bikin bos Honda tersenyum lebar melihat perkembangan menjanjikan dari pembalap mudanya tersebut. Jelas, ini jadi angin segar sekaligus selecutan buat ekosistem balap motor tanah air biar makin semangat melahirkan talenta baru. Tapi ya tetap, Veda nggak boleh cepat puas karena kompetisi musim 2026 masih panjang dan penuh tikungan tajam. Konsistensi hasil di atas lintasan bakal jadi penentu mutlak buat karir dia ke depannya. Sekarang kuncinya tinggal pembuktian di sirkuit karena seluruh pecinta balap tanah air udah nggak sabar pengen lihat merah putih berkibar gagah di podium tertinggi. Sirkuit Assen Belanda kemarin benar-benar jadi saksi drama ngeri. Pembalap muda kebanggaan kita, Veda Iga Pratama, sebenarnya tampil gila banget. Start dari posisi ke-7, dia langsung merangsek ke barisan depan dan hampir aja nyelonong posisi pertama lewat aksi overtake yang nekat tapi berkelas. Sialnya, takdir berkata lain. Senggolan di tengah kerumunan pembalap ngebut motor NSF 250R miliknya tumbang ke area gravel. Banyak yang ngira karir pembalap asal Wonosari ini bakal meredup gara-gara gagal finish lagi. Tapi anehnya, bos besar Honda Tim Asia malah blak-blakan bilang kalau Veda justru untung gede pasca kecelakaan itu. Lewat rilis resmi tim, Veda dengan jantan mengakui kalau balapan kemarin emang amsyar banget dan bikin kecewa berat karena kehilangan poin penting. Kerennya, dia nggak cari kambing hitam. Veda bilang, kalau dia kudu lebih cerdas buat ngontrol situasi di trek dan siap belajar dari kesalahan itu. Mentalitas juara kayak gini yang bikin para pengamat dunia angkat topi. Sikap mawas diri ini langsung ngebuktiin ramalan lama sang legenda Valentino Rossi. The Doctor pernah bilang, kalau pembalap muda berbakat emang kudu ngelewatin fase jatuh bangun di Eropa. Kecelakaan di awal karir itu bukan rugi bandar, melainkan investasi ilmu buat ngasah insting predator di sirkuit-sirkuit kejam. Secara teknis, data sensor pas kecelakaan kemarin justru jadi modal emas buat mekanik Honda ngeracik setelan motor yang lebih stabil. Ditambah lagi, aksi nekat Veda di barisan depan malah bikin nilai jual dan exposure-nya di mata pencari bakat Eropa meroket tajam. Sekarang, rumornya tim-tim besar udah mulai lirik Veda buat ditarik ke kelas Moto2. Didukung penuh sama netizen Indonesia, Veda kini langsung fokus buat balas dendam di sirkuit Sachsenring, Jerman pertengahan Juli nanti. Siap-siap denger lagu Indonesia Raya berkumandang. Sirkuit Mugello nggak pernah ingkar janji kalau soal menyajikan drama tingkat tinggi, di mana tikungan terakhir sirkuit legendaris Italia itu mendadak jadi panggung baku hantam mental yang super panas. Insiden senggol dong antara Hakim Danis dan Maximo Quiles gak cuma bikin jantungan, tetapi juga memicu efek domino yang bisa saja membawa berkah tersembunyi bagi pembalap kebanggaan kita, Veda Iga Pratama. Balapan Moto3 di Mugello sejak awal memang sudah gila-gilaan, dengan rombongan depan yang saling sikut memanfaatkan slipstream panjang di trek lurus hingga membuat posisi berubah secepat kedipan mata. Tapi, puncaknya pecah di tikungan pamungkas saat semua pembalap memerah sisa tenaga, di mana duel Hakim Danis versus Maximo berakhir kontroversial. Kamera memperlihatkan Danis mencoba menutup jalur balap dengan sangat agresif yang berimbas pada menyempitnya ruang buat Quiles,
secara drastis, sehingga memaksa pembalap Spanyol itu melakukan manuver instan demi menghindari benturan fatal. Momen yang bikin bulu kuduk berdiri adalah saat kaki Danis terlihat sangat dekat dengan tuas rem depan motor Quiles, sebuah manuver nekat yang akhirnya membuat steward turun tangan dan langsung menjatuhkan sanksi buat Danis. Hukuman ini seketika membelah opini anak tongkrongan balap di media sosial, antara yang menilai keputusan steward sudah pas demi keselamatan dan yang menganggapnya cuma insiden balap biasa di kelas junior yang terkenal kejam. Namun, badai yang menimpa Danis justru memunculkan obrolan hangat di kalangan pengamat mengenai potensi revisi perolehan poin. Meski spekulasi pengurahan poin ini belum ketok palu secara resmi, kasak-kusuk tersebut langsung mengarah pada nama Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Gunung Kidul yang performanya lagi menanjak ini berpotensi ketiban durian runtuh karena jika kalkulasi poin berubah akibat sanksi Danis, tangga klasmen otomatis bergeser dan jalan Veda untuk berangkat naik ke posisi atas bakal terbuka lebih besar. Mugello selalu punya cara brutal untuk menguji nyali. Sirkuit legendaris sepanjang 5,2 km ini kembali menyajikan drama absolut saat kekacauan pack racing khas Moto3 mengaduk-aduk mental pembalap. Disinilah momen magis tercipta ketika komentator internasional dibuat melongo oleh aksi jenius rider Indonesia Veda Ega Pratama yang sukses menyelamatkan Maximo Quiles dari kecelakaan fatal akibat manuver nekat Hakim Danis. Memulai laga dari posisi ke-13, pembalap Honda tim Asia ini langsung tancap gas. Mengandalkan insting tajam, Veda merayap naik ke 10 besar, bahkan sempat menyusup ke barisan 5 besar untuk berduel sengit dengan para pembalap papan atas. Namun, rimba Moto3 sangat kejam. Saat balapan mencapai klimaks di tikungan pamungkas pada lap terakhir, situasi berubah menjadi zona perang. Hakim Danis melakukan manuver super nekat yang memicu kontak berantai, membuat Marco Morelli terdorong dan memaksa rekan setimnya, Maximo Quiles, banting setang keluar jalur demi menghindari tabrakan horor. Di tengah kekacauan masif itu, Veda tampil dengan kepala dingin. Dia sigap membaca situasi, meliuk indah menghindari senggolan, dan mengamankan jalur aman yang secara tidak langsung membentengi Quiles dari dampak benturan yang lebih parah. Saking bersihnya aksi tersebut, komentator langsung berseru kagum melihat kecerdasan Veda yang akhirnya sukses finish di posisi ke-8. Nasib apes menimpa Quiles yang terlempar ke posisi 11. Begitu turun dari motor, sang pemuncak klasmen langsung meledak di garasi, melempar pelindung dada dengan muka merah padam, dan mengomeli manuver serampangan pembalap lain yang telah merenggut podium di depan matanya.